wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ceramah di depan kepala desa sering, tak terhitung berapa kali. Ceramah di depan Sultan ada 1 kali, Sultan Istana Al-Gadriyah. Ceramah di depan gubernur saya enggak ngitung. Ceramah di depan bupati enggak juga ngitung. Tapi malam ini ceramah di depan raja baru sekali. Allah, kehormatan yang luar biasa. Alim ulama, para kiai, hadirin hadirat, bapak ibu, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ceramah yang ketiga. Diawali tadi malam, lalu kemudian tadi subuh, dan inilah ceramah yang terakhir. Maksudnya terakhir di Bali. Besok pagi pulang, bukan terakhir habis ini mati. Tapi kalau Allah berkehendak bisa juga. Ya jangan diganggu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walau sesaat. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup tidak takut mati. Takut hidup mati. Oleh sebab itu maka jangan takut pada mati, tapi jangan pula terlalu berani mati. Sampai-sampai keluar habis pengajian bawa motor nggak lihat lampu merah, lewat saja, ditangkap sama polisi. Kamu nggak takut mati? Saya sudah habis ngaji, nggak takut mati. Banyak orang siap mati, tapi kita diajarkan siap menghadapi hidup dan mati. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup dan bagaimana cara mati. Ini sekarang banyak orang yang siap mati. Saya Pak Ustaz, setetes saja darah tumpah, saya ikut siap mati. Banyak orang siap mati. Karena persiapan mati cuma bawa kain kapan. Siap hidup ini, maka anak-anak kita ajarkan supaya dia siap mati. Nanti saya katakan siap mati, siap hidup. Yang Ustaz maksud apa? Sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Mana lebih dulu, dunia apa akhirat? Dunia dulu. Jangan tinggalkan dunia. Kamu kenapa tidak urus bisnis? Kamu kenapa tidak kuliah sampai S2, S3? Saya mau mati aja Pak Ustaz. Enggak, bukan begitu. Hidup ini harus diurus. Masjid yang bisa 3 lantai, 3 apa 4? 3 lantai besar. Ini gara-gara orang mementingkan dunia atau mau mati saja? Karena mementingkan dunia, tapi dia juga ingat akhirat. Maka ada di ayat Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Itu yang dibacakan oleh qori kita dari Ustaz Nadlah. Laqad kana, enggak mirip. Laqad kana, ganteng juga saya di situ. Pakai celana hijau, pakai kain hijau, pakai sorban hijau. Kenapa Ustadz suka pakai hijau? Karena Nabi Muhammad SAW suka pakai hijau. Nabi itu di atas pundaknya imamatun khadra, burdatun khadra, ada sorban berwarna hijau. Makanya ada saudara kita pakai sorban warna hijau, ada pakai burdah warna hijau. Habib As-Segaf pakai burdah warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah. Jangan nanti ketika kotak disebar hijau.
Kampung kenapa hijau? Kata Ustaz Somad, kita harus warna hijau. Oleh sebab itu dalam hal ini sampai kepada warna pun kita juga ikut Nabi SAW. Warna, sampai pada warna ikut Nabi. Makanya kubah makam Nabi warna apa? Hijau. Nabi itu sorbannya 3 warna. Pernah dia pakai sorban warna hitam, pernah dia pakai sorban warna putih, pernah juga warna hijau. Makanya para habaib di Hadramaut ditarik warna hijau. Di sini ada yang pakai warna hijau, ada yang pakai warna putih. Tengok, pakai sorban. Ustaz kenapa nggak mau pakai sorban? Saya punya sorban di rumah. Panjang 2 meter. Panjang. Dapat dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Ada saya simpan. Pernah dipakai sekali-sekali. Lalu kemudian pakaian. Pakaian juga begitu. Pakai yang suci, pakai yang bersih, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Kita diajarkan semuanya, ikut segala hal, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang ke masjid, langkahkan kaki kanan, masuk ke dalam masjid. Allahumma inni as'aluka. Lupa baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah, setiap orang masuk ke masjid Baitur Rahman apa Rahmah? Rahmah. Setiap orang masuk ke masjid Baitur Rahmah, Wanasari dan Pasar, pasti dia ingat Masjid Nabawi. Kenapa? Pintunya pintu Masjid Nabawi. Ingat dia makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut satu hari berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya disebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Arah kiblat ke kota Madinah Al-Munawwarah. Orang menunjukkan telunjuk seolah-olah dia sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad. Assalamu alayka. Padahal kalau orangnya jauh, assalamu alaihi. Nun yang jauh di sana. Tapi digunakan kata kalimat langsung, assalamu alayka, menunjukkan hati kita tidak pernah jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan apa itu masyarakat muslim di Bali maulid Nabi, memperingati maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal saja, tidak betul. Kita ingat Nabi pagi sebelum keluar rumah sudah ingat Nabi. Kenapa? Karena muazzin mengajak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan agu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Maka banyak-banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah mencurahkan selawat dan salam kepada Muhammad. Marhaba. Apa arti marhaba? Marhaba dari 3 huruf. Rahaba artinya tanah lapang. Marhaba, hati kami lapang menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tamu yang datang dianggap dengan marhaba. Marhaba ya nur, marhaba ya nurul aini, marhaba selamat datang. Sebetulnya marhaba tidak bisa diterjemahkan selamat datang. Kalau ada orang mengatakan saya marhaba Ustaz Abdul Somad di Bali, marhaba artinya hati kami lapang menerima kedatangan Pak Ustaz. Betul? Tapi kalau dikatakan selamat datang, saya nggak mau. Selamat datang Ustaz Somad, datangnya selamat, pulangnya besok saya mau pulang. Oleh sebab itu maka yang tepat adalah ahlan wa sahlan. Ahlan
engkau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu mudah. Itu maknanya ahlan wa sahlan. Jangan nanti anaknya nanya, papa, mama, itu pergi ke Makkah ada tulisan di airport ahlan wa sahlan, apa artinya? Jangan tanya-tanya, baca aja. Ahlan wa sahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semoga urusanmu mudah. Saya di Bali dianggap sebagai keluarga. Mana buktinya? Sampai raja datang menghadiri ceramah. Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak dianggap sebagai keluarga, mana mungkin beliau mau datang? Maka kita ini semua keluarga, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Satu-satunya yang tidak keturunan Nabi Adam cuma satu. Siapa itu? Charles Darwin. Dia keturunan monyet. Kata dia, dunia ini isinya air semua. Lalu kemudian air itu disinari matahari selama jutaan tahun. Lalu air itu kemudian menguap, mengering. Akhirnya ikan mengalami evolusi. Ikan naik ke atas. Karena dia tidak tahan cuaca dingin, akhirnya ikan itu bisa manjat pokok kayu berbulu jadi monyet. Lalu kemudian monyet itu mengalami evolusi, ekornya memendek. Lalu kemudian jadilah manusia yang bulunya mulai berkurang, lalu tinggal bulunya sedikit-sedikit. Tersinggung saya, masa dia bilang bulu ini bulu monyet? Sedangkan kita meyakini bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah, bukan kelanjutan dari monkey. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini kita mesti ada pedoman. Di antara nabi yang diutus Allah, Fatimul Anbiya wal Mursalin, penutup nabi dan rasul, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam namanya kita sebut. Jangan sampai anak kita nanya kita nggak bisa jawab. Ya, papa, ibu, umi, abi, siapa itu Muhammad? Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan nanya-nanya lagi. Kita mesti jelaskan dia. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah anak punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Hasan dan Husain. Maka kita jelaskan pada mereka. Kalau kita tidak bisa menjelaskan Hasan dan Husain, jangan heran anak-anak kita lebih kenal Upin dan Ipin dari Hasan dan Husain. Karena itu yang dia tonton, dia lihat tiap hari. Jangan heran nanti orang tidak ingat Muhammad ketika menyebut Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulutnya menyebut Muhammad tapi hatinya ingat Raffi Ahmad. Kenapa begitu? Itu yang dia sering tonton di televisi. Apakah salah? Tidak salah. Yang salah itu adalah mengapa tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sayang maka tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Dulu begitu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sekarang berubah. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka kalau kita mau kenal Nabi Muhammad, ada dua cara. Pertama lewat mata, yaitu membaca. Ada seorang perempuan bernama Karen Armstrong. Kira-kira kalau namanya Karen Armstrong, muslim apa non muslim? Non-muslim. Non-muslim, namanya Karen Armstrong. Dia menulis buku, judul bukunya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kira-kira bahasa apa tuh? History of Muhammad, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia non-muslim, tapi dia menulis sejarah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tergagum dan terpukau dengan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Silakan cari di toko buku. Sejarah Nabi Muhammad ditulis oleh orang non-muslim, Karen Armstrong. Ada satu lagi, laki-laki. Ini perempuan. Yang satu lagi laki-laki, namanya Michael H. Hart. Ustaz kayak kenal aja. Michael H. Hart, dia tulis 100 ranking, 100.
ranking 1, ranking 2, ranking 3, 100 ranking manusia di dunia, influential person in history, 100 orang berpengaruh di dunia, tapi yang nomor 1 dia buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak buat nomor 1 the Moses, Musa. Dia tidak buat nomor 1 Jesus Christ. Dia tidak buat nomor 1 siapapun, tapi yang dia buat nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebutkan orang barat, orang Amerika? Supaya kita ngerti, sadar. Jangan sampai kita ngaku umat Muhammad, jangan sampai kita baca sejarah Nabi Muhammad, jangan sampai satu hari kita sebut nama Muhammad bolak-balik, tapi kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hitung berapa kali kita nyebut nama Muhammad satu hari. Azan subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Habis itu masuk masjid, sholli sunnat tahiyatul masjid. Bagi yang NU, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli, Allahu Akbar, enggak usah dipermasalahkan. Mau pakai usolli enggak mau pakai usolli, salatnya tetap sah. Lalu kemudian dalam salat menyebut nama Muhammad berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu iqamat, qad qamatis sholatu qad, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? 8 kali. Habis itu qabliyah subuh, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah berapa? 13. Habis itu doa kunut salat subuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baru subuh saja kita sudah menyebut dia berapa kali? 14 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak sama, karena dalam maghrib 3 rakaat, dalam isya 4 rakaat. Zuhur, andai patok 15 kali 5, berapa itu? Banyak lah pokoknya. Belum lagi sholat duanya, belum lagi sholat tahajudnya, belum lagi sholat witirnya. Maka nama dia orang paling banyak kita sebut. Ada orang paling cinta sama suaminya, tapi ketika dia dengar azan subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mungkin dia sebut nama suaminya. Begitu bangun tidur, oh Mas Parno. Mohon maaf, kalau ada kesamaan nama di luar tanggung jawab. Ketika dia dengar suara azan, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namanya disebut dia tidak mau berselawat. Maka ketika muazzin menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang paling pelit bukan orang yang enggak mau sedekah, tapi ada orang yang lebih bakhil lagi, menggerakkan lidahnya pun tak mau. Maka kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Somad, ya, saya ini orangnya susah, galau, gundah gulana, hati saya sedih Ustaz. Gimana cara menghilangkan sedih? Kamu baca selawat berapa kali Pak Ustaz? 100 kali. Kapan? Pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali Pak Ustaz? 100 kali. Sudah saya baca 100 kok enggak hilang juga, tambah 200. Habis itu dia enggak ngadu lagi. Entah dia berhenti, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kadang hati kita ini galau. Jangan hati susah diisi dengan keong racun kucing garong. Saya cepat datang ke kantor, tiba-tiba setelah itu datang ibu-ibu, Ustaz Somad, ya, saya mau nanya ini, saya malu kalau di depan orang banyak. Kebetulan belum ada yang datang 4 mata sama Pak Ustaz, ada yang mau saya tanya. Apa masalahnya? Tapi Ustaz jangan ketawa ya. Iya, saya kalau dengar lagu dangdut hati saya tenang. Berarti engkau bermasalah dengan hatimu. Kalau kau dapat ketenangan tapi bukan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kau perlu curiga. Jangan-jangan ketenangan itu datang dari ketenangan palsu. Memang kita sekarang sedang zamannya palsu. Sampai-sampai software internet palsu. Lebih bahayanya lagi alamat palsu.
Oh, banyak yang ingat kan? Jangan-jangan kita ini juga imannya palsu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh sebab itu maka kita mendapatkan ketenangan asli karena banyak berselawat, amalkan selawat. Makanya kenapa malam ini anak-anaknya bisa hadir datang mendengarkan ceramah, karena ketika ibunya dulu hamil 9 bulan 10 hari dia berselawat sambil masak sarapan pagi, berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wasallam. Garamnya takut. Suaminya yang mau minum pagi tenang karena istrinya mengaduk pakai selawat. Anaknya yang sedang hamil di dalam tenang karena dia berselawat. Makanya kadang ada ibu-ibu malu saya yang bawa anak ini ke masjid, Pak Ustaz. Kenapa? Oh, anak ini lari di sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, jilbab saya ditariknya, wajah saya dicakarnya. Kenapa ini ya Pak Ustaz? Nanti kalau saya jawab kamu jangan tersinggung ya. Iya. Kenapa nih Pak Ustaz? Mungkin dulu waktu dia dihamil kamu menyanyikan kucing garong. Nah, kamu mencakar saja bawah. Oleh sebab itu maka melembutkan hati, melunakkan hati, banyak-banyak berselawat. Sedang dalam keadaan susah, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat meminta selain kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu Habib Munzir Al-Musawwa datang mengajarkan baca selawat. Hanya saja selawat ini ada yang dalam hadis, tapi tidak ada dalam hadis dibuat oleh ulama. Siapa namanya? Di Bali apakah ada yang baca selawat Simtud Durar? Itu ditulis oleh para habaib kita dari Hadramaut, Tarim, Yaman. Ada yang baca solawat burdah? Itu ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Nama kotanya Alexandria, Iskandaria. Ada yang baca solawat Barzanji? Itu ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada yang baca solawat Ad-Diyaul Lami? Loh, kok di sini semua baca solawat? Pantasan yang mengaji ini datang, ternyata semuanya pecinta solawat. Ustadz Somad, ya, apa hukum solawat dengan solawatan? Katanya solawat boleh, solawatan nggak boleh. Solawat boleh, solawatan nggak boleh. Maulid boleh, maulidan nggak boleh. Jumat boleh, jumatan. Yasin boleh, yasinan. Masa kalau tambah ujung an jadi nggak boleh? Ini dasar hukumnya dari mana? Oleh sebab itu solawat, majelis solawat, ya silakan baik. Hanya saja ada orang yang solawat maunya pakai suara tinggi. Sallallahu ala Muhammad dengan suara tinggi. Sallallahu. Tapi ada orang yang mau solawatnya diam aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Tergantung suasana batin. Inilah Pak Ustadz, saya sampai sekarang masih bingung ini. Kira-kira bagusnya solawat pakai suara nyaring atau pakai nggak bersuara? Namanya solawat silent. Jadi kamu selama ini ngamalkan yang mana? Inilah Pak Ustadz, sampai sekarang saya belum mengamalkan solawat lagi. Saya kalau kebetulan sedang sendirian, saya selawat sendirian sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Berangkat dari rumah mau ke tempat kerja, ngajar dari rumah, daripada diam nggak tentu arah, selawat Allahumma sholli. Yang bawa mobil Allahumma sholli ala sayyidina. Yang bawa motor Allahumma sholli. Ternyata orang yang bawa motor itu mulutnya koman kamit. Ternyata dia sedang solawat. Ditangkap sama Pak Polisi. Prit! Mana SIM? Allahumma sholli ala sayyidina. Dah lewat sana. Ternyata saya husnuzan, dia mulutnya bergerak, saya sangka selawat, ternyata HP-nya nyelip di balik helm. Sedang ngobrol ternyata. Oleh sebab itu kita mesti banyak-banyak solawat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah amalanku solawat? Bagus. Bagaimana kalau sepertiga amalanku solawat? Bagus. Bagaimana kalau semuanya waktuku isi selawat? Bagus. Maka kita memperbanyak selawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi, siapa dia? Aktsaruhum sholatan. Orang yang paling banyak selawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau paling dekat dengan Nabi,
Siapa yang paling dekat dengan Ustadz Somad? Yang duluan datang. Ustadz Somad jangan macam-macam ya. Ini jamaah ada yang sudah datang 4 jam sebelumnya Pak Ustadz. Bayangkan. Lalu bagaimana kita supaya dekat dengan Nabi? Bukan duluan mati. Siapa yang duluan mati maka dia cepat dekat dengan Nabi. Oh bukan. Yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyak sholawat. Sama seperti nonton bola, Real Madrid, Manchester United, Liverpool. Siapa yang paling dekat dengan lapangan bola? Siapa yang paling dekat dengan pemain bola? Orang yang punya tiket VVIP. Apa itu VVIP? Very very important person. Tiketnya 2 juta. Yang duduk tiket 2 juta di samping lapangan, jangankan bola, bulu kaki pemain bolanya pun kelihatan. Kelihatan dekat. Tapi yang pakai tiket ekonomi kelas baleho, kelas layar tancap, di luar stadion tiangnya bambu. Ketika angin kencang kadang-kadang bulanya bolat, kadang-kadang bolanya orang di dalam gol, dia di luar tumbang. Kita mati tidak bawa tiket. Nggak ada orang mati bawa tiket. Ada orang mati bawa tiket? Nggak ada. Yang kita bawa itu sholawat. Betapa indahnya nanti kalau dekat dengan Nabi melihat. Begitulah agaknya menonton dekat. Tapi yang jauh di ujung sana, Masya Allah, ini yang ujung nampaknya kelihatannya sholawatnya dikit. Mohon maaf dah. Ini perumpamaan saja. Abdul Somad nggak boleh ngejek. Apa itu? Dah. Bisa jadi yang di ujung sana justru lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh kita meremehkan orang, nyepelekan orang. Kamu mau ketemu dengan Nabi? Dia lebih mulia daripada kita. Mata yang dipakai tengah malam munajat tahajud. Ya Allah, dosaku begitu banyak ya Allah. Itulah yang akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang banyak mata yang menangis. Kenapa menangis? Kamu nangis tadi kenapa? Sertifikasi belum cair. Diajak sholawat nggak nangis, diajak muhasabah nggak nangis, diajak nonton film India nangis. Tapi kaci kabigam coach hotahi mahabatin. Hafal juga Ustaz itu ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya Pak Ustaz ketika di depan makam Nabi itu kita kok bawaannya nangis saja? Karena kita terbayang bagaimana Nabi dulu dilempar pakai batu, dilempar. Nabi berdakwah dilempar pakai batu, dilempar pakai kayu, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah tumit kakinya. Begitu Nabi. Ustadz Somad sampai di Bali disambut dengan Toyota Alphard. Disambut dengan, bukan dilempar pakai batu, disambut dengan masih ada di kamar. Oh, lengkeng. Luar biasa. Begitulah masyarakat Muslim, bukan sekedar Muslimnya, bahkan semuanya menyambut. Karena kita sudah menghormati perbedaan agama. Seandainya masyarakat Indo Bali tidak menghormati perbedaan agama, tidak mungkin 8 abad sudah Islam berada di pulau ini. Allahu Akbar. Ustadz Somad, tadi ada saya guru ngaji, kami buka taman pendidikan Al-Quran di suatu daerah yang jauh dari Denpasar. Di sana komunitas masyarakatnya Hindu, tapi justru tempat ngaji ini disediakan oleh orang Hindu. Saya terkejut loh, orang Hindu menyediakan tempat ngaji. Iya Pak Ustaz, ini menunjukkan kerukunan kita baik. Jangan sampai tersebar nanti keluar. Kerukunan baik. Kerukunan yang baik ini tetap dijaga, saling menghormati dalam masalah hubungan sosial. Maka Nabi SAW membiarkan Sayyidina Ali bekerja di rumah orang Yahudi mengambil air. Sayyidina Ali pertama kali pindah ke Madinah dalam keadaan susah, dia mengambil menimba air di rumah orang Yahudi, dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak mengatakan haram kamu kerja di sana, tidak, karena tidak terkait dengan ibadah.
Tapi kalau sudah terkait dengan ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu maka hubungan sosial, Nabi SAW dikirim kain berwarna putih dari Mesir, yang mengirimnya namanya Raja Jirjis, gelarnya Mukaukis, Raja Kristen Ortodok Koptik, dikirim kain. Nabi memakai kain itu. Nabi dikirim madu asal Banha, asal artinya madu, Banha dari provinsi produksi madu di Mesir. Nabi meminum madu, diberi pakaian, dipakai, diberi madu, diminum. Nabi diberikan bighal. Bighal artinya kendaraan, lebih besar daripada keledai, lebih kecil dari kuda. Dan Nabi memakai. Kira-kira bapak kalau dibelikan sepeda motor oleh non muslim, mau pakai apa enggak? Kalau enggak mau, kasih sama saya. Ini kan tidak masalah ibadah. Begitu juga dengan ini mikrofon. Ini mikrofon ini yang buat muslim apa non muslim? Muslim. Seandainya yang buat muslim pasti pakai bahasa Arab, al-hayah wal maut. Tapi mereknya on off. Begitu juga dengan ini. Ini apa merek? Samsung, Sony, Apple yang sudah digigit sedikit. Maka ini adalah alat, tapi jangan campur adukkan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mertuanya non muslim. Ustaz ngomong hati-hati. Nabi punya istri namanya Sofiyah. Sofiyah punya ayah namanya Huyai. Huyai punya ayah namanya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah muslimah, tapi Huyai non muslim. Artinya apa? Nabi juga menjalin hubungan baik. Datang seorang perempuan namanya Asma. Lalu Asma berkata, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibah. Ibu saya datang, tapi ibu saya non muslim. Apakah boleh saya menyambung tali silaturahim dengan dia? Apa kata Nabi? Apakah Nabi mengatakan ibumu non muslim maka halal darahnya, ambil pisau dapur, potong kepalanya? Nabi tidak begitu. Apa kata Nabi? Siliha, sambung tali silaturahim dengan dia walaupun dia non muslim. Lalu kemudian Asma bertanya, apa utiha? Boleh aku beri dia hadiah? Boleh aku beri dia sesuatu? Apa kata Nabi? I'tiha, berikan dia hadiah apa yang kau suka. Itu dalil boleh memberikan daging kurban kepada non muslim menurut fatwa Syekh Atiyah Sokhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar Mesir. Boleh memberi daging kurban kepada non muslim dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, muslim sudah dapat. Syarat yang kedua, kurbannya bukan kurban wajib, kurban sunat. Kurban wajib nggak boleh. Mana kurban wajib? Contoh kurban wajib gini, nanti kalau anakku ini dapat kerja, aku akan berkurban ya Allah. Itu kurban wajib. Kalau anakku ini dapat kerja, aku akan berkurban. Tapi kalau nggak kerja, sampai mati aku nggak bakal berkurban. Oleh sebab itu maka mengapa dulu Nusantara ini bisa tersebar Islam? Karena kita tidak membawa kekerasan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ketika kuliah di Mesir, satu rumah dengan teman saya orang Kudus. Kudus, bukan Al-Quds Palestina. Kudus Jawa Tengah. Di Kudus ini yang ngomong bukan saya, teman saya. Sampai sekarang somat, kata dia, di Kudus, betul nggak betulnya? Tanya sendiri sama orang Kudus. Sampai sekarang kami di Kudus hari raya tidak menyembelih lembu, tapi menyembelih kambing. Kenapa? Karena menghormati perbedaan agama. Sunan Kudus tidak bangun masjid pakai kubah, tidak bangun masjid pakai bangunan dari Arab, tapi dia bangun candi. Betul? Menara Kudus, Masjid Kudus. Yang ngomong nggak betul belum pernah ke sana. Ustaz Somad udah belum. Menaranya, sehingga apa? Sehingga orang tidak merasa asing. Dia lihat, lalu kemudian orang melihat ke dalam, dia lihat, loh, dalamnya apa? Ternyata ada gamelan. Ternyata ada, disebutnya apa? Skaten. Apa skaten? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
yang dulu nyanyi-nyanyi bahasa daerah, tapi iramanya tidak dirubah, mereka buat dengan ragu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Itu bukan lagu Arab. Saya capek nyari lagu Arab yang sholat dulu, belum pernah. Itu lagu mana? Lagu lir ilir, ler ilir, ler ilir, mangone masumi ler tak ijo, royo royo, manten anyar. Aku nek manten anyar yo ingat, yang lainnya nggak ingat. Artinya apa? Seandainya dulu ulama itu datang bawa pedang, Islamkan, pancung kepalanya, mungkin hari ini kita tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berdakwah dengan kelembutan, berdakwah bukan dengan kekerasan, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, berdakwah bukan. Tidak tahu pasangannya apa. Oleh sebab itu maka ini kita jaga, ini ciri khas, ini adalah bawaan kelembutan kita. Orang kita itu lembut. Pergilah ke Makkah, laksanakan ibadah haji, ketemu dengan orang Afrika, enggak ada tuh sopan santun toto kromo. Kita duduk di bawah. Kalau orang kita kan sopan, mau lewat aja, nunjuk aja nggak mau. Mana Masjidil Haram? Orang Afrika senyum, mana mau senyum. Datang imam dari Palestina, kami undang ke Riau di Pekanbaru, sholat tarawih, jadi imam, dia ceramah, saya yang nerjemah bahasa Indonesia, dia bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang masalah Palestina. Uridu an ukhbir jami'al Indonesiyin. Saya ingin memberikan berita kepada seluruh orang Indonesia. Lalu saya tanya, apa kesan kamu selama berada di Indonesia? Apa kata dia? Saya sudah lama tahu hadis tentang sodakoh, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Tapi saya baru tahu bagaimana senyum paling banyak di Indonesia. Dan ternyata orang Indonesia paling suka senyum. Allahu Akbar. Setiap ketemu orang senyum. Ada yang lebih parah lagi, bukan cuma sama orang senyum, oplet lewat senyum. Itu gawat. Senyum. La taqdiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Senyum. Sedekah, beri 2 sak semen, berat. 1 jam dinding, berat. Keluar duit 100.000, berat. Yang paling ringan. Tapi ada orang senyum, tapi jangan senyum sama istri orang. Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini kisah nyata, true story. Orang Palestina aja terkesan dengan senyum kita. Betul? Maka senyumlah, tapi ibu jangan terlalu sering senyum sama suami tetangga. Nanti khawatirnya aku senang betul nengok istri. Istri siapa? Istri dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maulid adalah sarana untuk mengenal Nabi dan mengenalkan Nabi. Ini yang pertama, mengenal Nabi. Kita mesti kenal. Yang kedua, mengenalkan. Maka anak-anak kita dibawa untuk mengenalkan Nabi kepada anak kita. Jangan sampai anak kita nggak kenal nabinya, nggak kenal Pak RW, nggak bisa ngurus KTP, nggak kenal Pak RT, nggak bisa ngurus akta nikah, nggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita selalu minta syafaat. Isfa'lana ya nana ya habibana laka syafaat. Ya Nabi, minta syafaat, kasih kami syafaat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai masanya nanti kita mau masuk surga dengan apa? Marada dalam surga bukan 1 hari 2 hari, khalidina fiha abada.
Beribadahnya cuma berapa menit? Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. 5 kali 5? 25 menit. 25 menit ibadahnya. Mau masuk surga khalidina fiha abada. Masuk akal nggak? Ada orang sholat 5 menit itu ayatnya sudah amma yatasaalun. Kalau cuman kulhu satu napas, ada orang yang sholat gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa namanya? Sholat Valentino Rossi. Tahu. Itu mau masuk surga. Ya Allah, masukkan aku melebu nang surga ya Allah. Kata malaikat, ini ya Allah, ngamalkan sholat cuma 25 menit masuk surga. Aku sentil nih, jangan dulu kata. Jangan dulu, mana tahu dia besok agak lama dikit. Kita masuk surga itu karena syafaat Nabi Muhammad. Maka banyak-banyak minta syafaat. Ketika nanti di padang mahsyar, semuanya berjemur, panas terik. Datang orang kepada Nabi Adam, ya Adam, tolonglah kami Adam. Kami nggak sanggup tegak lama di padang mahsyar. Tolonglah menghadap Allah. Engkau yang berani menghadap Allah. Kami nggak berani. Kata Adam, aku nggak berani menghadap Allah. Aku malu. Malu kenapa? Anakku nggak taat. Siapa nama anaknya? Kabil. Anaknya yang baik Habil, yang nggak baik Kabil. Maka nanti kalau bapak punya anak nggak baik dikasih nama? Jangan. Lalu kemudian mereka ngadap ke Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nuh, ngadaplah kepada Allah Nuh. Kami nggak tahan berada tegak di padang mahsyar ini, pengadilan panas. Lalu kemudian kata Nabi Nuh, aku nggak berani ngadap Allah. Ketika itu banjir bandang, tenggelam alam semesta. Aku ajak anakku, ya bunayya, oh my son, oh anakku, marilah naik ke perahu bapak. Tapi saat itu apa kata anaknya? Aku nggak perlu naik perahu bapak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku cukup naik ke atas bukit yang tinggi di atas. Aku akan selamat. Ternyata bukit itu pun tenggelam dan anaknya mati. Nama anaknya Kan'an. Mereka datang menghadap Nabi Musa. Musa, tolong selamatkan kami Musa. Engkau yang berhasil membelah Laut Merah. Kata Musa, aku nggak berani ngadap Allah. Malu. Umatku menyembah lembu samiri, umatku menyembah manusia, umatku menyembah umatku, aku tidak berani. Lalu kemudian tolonglah aku. Dibuatnya itu suara angin kencang masuk suara. Lalu kemudian suara namanya Samiri, Samiri orang Yahudi. Lalu kemudian aku nggak berani menghadapnya. Lalu kemudian mereka menghadap lagi. Aku menghadap ke Nabi Isa. Isa, tolong selamatkan aku Isa. Kata Nabi Isa, aku pun malu menghadap Allah. Karena setelah aku meninggal dunia, ada orang yang membuatkan bentuk aku seperti aku. Padahal dia adalah Yudas, bukan Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita umat yang terakhir, tapi kita yang pertama nanti dihisab di hadapan Allah. Kita yang terakhir, tapi yang masuk surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last edition, yang terakhir. Biasanya dulu HP pertama kali keluar besar kan? Besar, lempar anjing mati. Lalu kemudian keluar HP kecil. Dulu HP paling kecil itulah edisi terakhir. Makanya jangan heran kenapa kita yang paling kecil. Afrika besar, Arab besar, Indonesia kecil. Kita last edition, yang terakhir. Tapi dia kecil-kecil cabai rawit. Insya Allah lebih dulu masuk surga nanti. Dari bunyi aminnya saya yakin. Tapi mesti disesuaikan dengan ibadah. Cinta kepada Nabi Muhammad, syarat yang pertama, kenal dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nggak kenal dia. Kenal kamu dengan Ustaz Somad. Kenal? Di mana kamu kenal? youtube.com. Kenal kamu dengan Ustaz. Kenal? Di mana kamu kenal? www.google.com. Tapi kenal Nabi Muhammad SAW pertama dengan mata baca buku. Alhamdulillah Ustaz Somad,
buku bapak saya di lemari tentang Nabi Muhammad ada 3. Yang pertama Sirah Ibnu Hisham, yang kedua Sirah Ibnu Katsir, yang ketiga Ar-Rahiq Al-Maktum. Punya bapakmu? 3-tiganya punya bapak saya Pak Ustaz. Mantap. Mana bukunya? Nih, masih sampul plastik. Ternyata bapak saya nggak sempat baca karena dia sibuk. Mantap. Jangan sampai orang tua mati, anaknya buka lemari, isinya Koping Hu. Orang tua meninggal, dibuka lemari, isinya 7 manusia harimau. Anak-anak kita perlu hiburan, bacaan novel boleh. Apa novelnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa novelnya? Tenggelamnya Kapal Panderwik. Masya Allah Pak Ustadz, ketika aku baca Tenggelamnya Kapal Panderwik, rasanya aku yang terombang-ambing dipukul ombak, dihempas gelombang di dalam. Begitu novelnya aku tutup, baru terasa rupanya aku dalam angkot. Masih terbayang bagaimana Zainuddin membawa surat ketika akan ke surau, akan mengirimkan surat kepada Hayati. Masya Allah, begitu nonton Hayati sama Zainuddin, meleleh air matanya, nangis. Apa yang kau sedihkan? Aku juga ditinggalkan Hayati dulu Pak Ustaz. Ternyata satu nasib sepenanggungan. Lu kamu tinggalkan Hayati dulu? Iya. Itu istrimu? Itu kemarin salah sambung Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya bacaan novel bagus, nggak salah. Apa salahnya? Hidup ini perlu hiburan, tapi hiburan yang tidak membawa kepada perbuatan maksiat, yang mengingatkan diri pada Allah di bawah mihrab cinta, ketika cinta bertasbih, di bawah naungan Ka'bah. Ini semua baik-baik, tidak ada salahnya, ada seninya, ada hiburannya. Pertama, kenalkan Nabi kepada anak-anak kita dengan mata membaca, menonton. Yang kedua dengan telinga ceramah. Ceramah. Makanya nanti ada maulid di Masjid An-Nur, datang. Ada maulid di masjid sana, datang. Prinsip maulid 4: datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Hah? Kita ulang lagi. Saya sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 10.30. Mati jamnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cara mengenalkan pada Nabi, belikan buku, kenalkan anak-anak kita. Tapi orang tuanya juga mesti kenal. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa, maka dia tidak bisa memberikan apa-apa. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat. Itu cara kenal Nabi, dengan bersolawat. Ustadz Somad berapa kali sehari berselawat? Saya nggak ngitung berapa kali berselawat. Tapi selama di Bali rasanya paling banyak selawat saya selama di sini. Paling banyak selawat saya selama hidup saya selama di Bali. Untuk mendekatkan batin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 100 perempuan terkuat di dunia. Bukan terkuat badannya, otaknya. Doktor, ketika dia dibawa ke pengadilan dalam kasus korupsi, tertuduh, duduk di kursi pesakitan, yang dia pegang tasbih, melelehkan air mata. Ternyata manusia ini rapuh. Ternyata manusia ini lemah. Ternyata manusia ini tak punya kekuatan. Di saat kau tak punya kekuatan, mintalah kepada Allah melalui syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan lemah, minta pertolongan kepada Allah dengan berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, datang kekuatan. Datang kekuatan. Dari mana kekuatan itu datang? Dari Allah. Allahu Akbar. Besar masalah ini. Ada yang maha besar tempat kau minta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya aja mendengarnya kecil terasa. Tak ada apa-apanya kita ini. Kalau cerita berat, saya ini tak ada apa-apanya. Berat saya terakhir nimbang di puskesmas 50. Itu sepatu udah ikut. Kita ini tak ada apa-apanya. Lalu kenapa Ustaz berani datang kemari, berani datang ke sana, berani? Kita semua bersandar kepada yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau membinasakan orang yang sombong, orang yang besar, tidak perlu dengan sambar petir, sambar geledek. Tak perlu. Fir'aun
Siapa yang tak kenal Fir'aun? Besar apa kecil Fir'aun? Besar. Fir'aun membangun tempat megah, hebat, sampai hari ini tidak bisa dipecahkan oleh skenario rahasia apapun, tak bisa bercerita bagaimana Fir'aun bisa membangun piramid 7 di antara keajaiban dunia. Betul apa salah? Betul. Tapi bagaimana Allah mematikan Fir'aun? Cukup dengan tersedak. Saat masuk ke Laut Merah, dia batuk, masuk air garam, mati. Jadi Fir'aun itu matinya tersedak. Tapi jangan nanti kalau ada teman pas minum kopi mati Fir'aun nih. Fir'aun mati dalam keadaan tersedak. Maka orang yang hebat, orang hebat, kenapa dia mati? Dia mati saat bertarung dengan gladiator, dengan singa terhormat. Kenapa dia mati? Dia mati saat dia bertarung dengan buaya terhormat. Kenapa dia mati? Mati tersedak. Jelek sekali matinya. Siapa itu? Fir'aun mati tersedak. Ada yang lebih hebat lagi dari Fir'aun. Dia bakar Nabi Ibrahim. Bakar, harikuhu. Mereka kumpulkan api, mereka bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka bakar Nabi Ibrahim, saat itu apa kata Allah Ta'ala? Qulna, kami katakan, ya nar, ay api, kuni bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Nabi Ibrahim sejuk dan selamat. Dia pun keluar dari api dalam keadaan sejuk. Itu yang selalu dipesankan para kiai. Nanti kalau pergi ke Makkah, biar supaya jangan panas, baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Gimana perasaannya waktu di Mekah? Alhamdulillah dingin Pak Ustaz. Kenapa? Ternyata di hotel terus. Nggak pernah ke masjid. Kelihatannya Pak Haji itu hajinya mabrur Pak Ustaz. Kenapa? Wajahnya putih, gemuk, bersih. Ternyata cerita temannya memang gak pernah lungonang masjid. Sebaliknya ada satu lagi kurus, hitam. Kenapa? Rupanya dia ngejar-ngejar bis jatuh. Jadi kita gak bisa melihat orang menilai dari wajah. Itu saya membela diri saya kan nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bakar Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar, Allah selamatkan dia. Yang membakar itu namanya Namrus. Namrus membakar Ibrahim. Ternyata Allah mematikan Namrus mudah saja. Nyamuk, datang nyamuk masuk. Saya di hotel, saya lihat di atas TV, di bawah ada disediakan autan, disediakan autan. Padahal saya tidur tadi malam nggak ada nyamuk. Andai Namrus punya autan, pasti dia nggak mati. Mati. Kan kalau ada orang mati, kenapa dia mati? Dia diterkam harimau, jantan kan? Kenapa dia mati? Dia diterkam singa ketika di Afrika, jantan. Dia mati kenapa? Karena dimakan buaya, jantan. Kenapa dia mati? Nyamuk. Allah mau menghinakan orang-orang yang sombong itu. Begitu cara Allah menghinakannya. Maka dalam keadaan mati terhina, maka kita semua akan mati. Maka insya Allah orang-orang angkuh, orang-orang sombong mati dalam keadaan terhina. Tapi kita tak boleh mendoakan orang jelek. Kita tetap mendoakan yang baik. Apa kata Nabi ketika dilempar pakai batu? Apa kata Nabi ketika patah giginya? Allahumma di qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu kebenaran. Ketika patah kaki Nabi, basah terompahnya. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, mampir ke satu daerah namanya Taif. Di Taif masih ada tempat Nabi berlindung ketika kakinya berdarah, tumit terompahnya berdarah. Saat itu datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan bukit, akan kucabut, kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah.